Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu was-sami'ul 'alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seluruh pujian dan segenap rasa syukur sama-sama kita alirkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang menghiasi kehidupan kita siang dan malam hingga pada saat yang mulia ini. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, contoh teladan yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari tradisi jahiliyah kepada iklim Islamiyah, dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa saat ke depan kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Setiap tahun kita disediakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ambil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bahkan di antara kita ada yang sudah puluhan kali melaksanakan ibadah yang bernama puasa Ramadan. Di sisi lain, kita menyaksikan berbagai fenomena dalam kehidupan kita, baik langsung maupun tidak langsung melalui media, yang menggambarkan bahwa efek daripada puasa Ramadan itu, substansi dari puasa Ramadan itu baru sedikit mempengaruhi kemampuan umat Islam dalam melaksanakan kemampuan utama puasa, yaitu al-imsak, menahan diri. Orang tua dalam mendidik anaknya penuh dengan emosi, bukan argumentasi. Atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, dengan tetangga, dengan handai taulan. Cara kita berbicara lemah dari segi kemampuan mengendalikan diri, terutama mengendalikan lidah kita. Dalam bertindak, dalam berperilaku, masih jauh dari substansi dari asyam, yaitu al-imsak, menahan diri. Berdasarkan realitas inilah, maka timbul pertanyaan, mengapa puasa Ramadan yang setiap tahun selama 1 bulan penuh kita laksanakan, bahkan ditambah lagi dengan puasa-puasa sunat, belum mampu membuat kita sanggup untuk mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri itu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan lidah kita, dan mengendalikan seluruh perilaku kita supaya tetap berada dalam tuntunan
dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk menuju ke situ, khatib membacakan ayat yang paling sering diulang-ulang, apalagi besok di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kamu berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, "la'allakum tattaqun," agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada 3 kata kunci yang ingin diungkap dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata kunci aman, iman. Yang kedua kata kunci as-siyam, puasa. Dan yang ketiga adalah tattaqun, yang berarti takwa. 3 kata kunci ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa puasa kita belum mampu memberikan pengaruh besar dalam perilaku kita, dalam hidup kita? Modal kita yang bernama iman tipis. Ilmu kita tentang fikih puasa juga tipis. Belum lagi tentang akhlak berpuasa. Sehingga visi daripada puasa melahirkan tattaqun, orang-orang yang bertakwa, belum tercapai secara maksimal. Dalam ilmu manajemen, iman ini disebut dengan modal manajemen atau sumber manajemen. Iman ini seperti modal bagi seorang pedagang, pondasi bagi sebuah rumah, tanah bagi seorang petani. Itulah iman. Semakin subur tanahnya, semakin subur pula tanamannya. Semakin kerontang tanahnya, semakin kerontang pula tanaman yang tumbuh di atasnya. Sehingga persoalan pembangunan peradaban umat Islam dalam sejarah panjangnya, itu persoalan manajemen. Umat Islam banyak, tapi seperti buih tengah-tengah lautan, itu persoalan mismanajerial. Kita banyak tapi tidak terorganisir, tidak terkoordinir, tidak satu visi. Sehingga kita banyak kuantitasnya tapi minim kualitasnya. Sehingga dunia ini hanya dipegang oleh orang-orang yang secara statistik jumlahnya sangat sedikit, yaitu Yahudi. Penganutnya bukan 5 besar penganut agama dunia, sangat sedikit. Tetapi mereka menguasai politik, ekonomi, media, dan bahkan menguasai pikiran dan perasaan umat manusia. Kenapa? Kualitas. 34% pendapatan keluarga mereka gunakan untuk ilmu pengetahuan. Mari kita rilis pendapatan keluarga kita setiap bulan. Bila ada 10 juta, berapa persen yang kita pakai untuk ilmu pengetahuan? Apalagi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan tata cara beribadah kepadanya. Kalau kita meyakini hasil survei terakhir menunjukkan bahwa 30% pendapatan Muslim Indonesia itu dibelanjakan untuk makan minum. 30% kedua dibelanjakan untuk gaya hidup. Dan 30% ketiga untuk fashion. Hanya 10% untuk lain-lain, dan dari 10% ini mungkin 2% untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.
tidak akan bisa membangun peradaban dengan kebodohan. Peradaban dibangun dengan ilmu pengetahuan. Begitu catatan sejarah yang diukir oleh para ilmuwan muslim sejak era terdahulu sampai berakhirnya era kemajuan peradaban Islam dalam catatan sejarah. Puasa ini bukan hanya mendidik kita secara personal supaya bertakwa. Puasa, terutama ayat yang khatib bacakan tadi, mengajarkan kita tentang manajemen. Iman sebagai sumber manajemen. Pentingnya iman dalam ilmu manajemen sama seperti pentingnya uang, orang, sarana prasarana, metode, dan waktu dalam sebuah perusahaan. Begitulah pentingnya iman. Sehingga perlu kita perkuat ilmu tentang akidah dalam rangka menyongsong bulan puasa yang berada di hadapan kita. Supaya puasa kali ini mampu mendidik kita secara personal menjadi orang bertakwa, tapi juga secara komunal dan kebangsaan menjadi bangsa yang bertakwa. Ini kata kunci pertama. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, asyam, puasa. Ini disebut dengan aktivitas. Kalau iman adalah modalnya bagi seorang pedagang, asyam adalah aktivitas perdagangan itu sendiri. Dalam konteks ini adalah kemampuan menahan diri. Minimal makan, minum, dan melakukan hubungan seksual mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu makna asyam dalam pengertian fikih. Dan dalam makna ini, saya kira hadirin sekalian dan kita semua sudah sanggup melakukannya puluhan kali dalam puluhan tahun. Tetapi substansi yang diajarkan oleh aktivitas puasa itu bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya kemampuan menahan diri dari makan minum dan melakukan hubungan seksual mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Begitu puasa selesai, maka selesailah semuanya. Tetapi kemampuan menahan dari makan dan minum itu adalah basic need dari setiap orang secara fitrah. Menyorong kae getun gerah. Dalam jangka waktu tertentu, dia akan terlatih untuk menahan diri dari hal-hal yang bersifat non-material. Menahan makan, materi. Menahan minum, materi. Menahan melakukan hubungan seksual di siang hari, materi. Kalau kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat material sudah sanggup kita kendalikan, maka kita akan sanggup mengendalikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat non-material. Apa itu? Emosi, takabur, ujub, iri, dengki, ria, khianat. Itu akan mampu kita kendalikan. Ini naik tingkat kita. Kita ternyata bukan sekedar sanggup puasa dari makan minum yang bersifat material, tetapi juga sanggup puasa dari hal-hal yang bersifat imaterial, yang bersifat psikologis. Kemampuan menahan emosi, kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung ilmu, kebijaksanaan, yang mengandung pelajaran dan nasihat. Jangan sampai kalimat yang kita keluarkan menyakitkan orang, apalagi orang yang seiman dan seakidah dengan kita. Karena kata-kata dan lidah salah satu sumber petaka pada era sekarang ini. Lidah hari ini bukan lagi yang berada dalam mulut kita. Jari jemari kita inilah lidah baru era milenial. Lidah abad 21 bukan lagi berada dalam mulut kita, tetapi berada di jari jemari kita. Apa yang kita ketik di WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan berbagai sosial media lainnya dapat diketik sekali dalam waktu 5 menit
dibaca oleh 7,5 miliar manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Bila isinya bagus, kebagusan ini akan terakumulasi melahirkan sebuah kebaikan yang sangat dahsyat. Bila yang kita ketik dan tulis itu adalah provokasi, hoax, maka dia juga akan beredar dalam waktu hitungan menit ke seluruh penjuru dunia. Dan sulit dikontrol, karena setiap orang hanya membaca secara pribadi. Tidak ada orang baca WA beramai-ramai. Sangat pribadi. Sehingga mudah dirusak cara kita berpikir, cara kita bernalar. Mudah dipengaruhi, karena kita membaca media ada di kantong kita yang bernama HP secara pribadi. Ini hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemampuan menahan diri untuk tidak menyebarkan hal-hal yang menimbulkan kekeruhan persaudaraan, hal-hal yang menimbulkan kekacauan, bahkan hal-hal yang dusta. Itu yang sangat dibutuhkan di era sosial media yang begitu padat, begitu merajalela, dan begitu banyak digunakan orang. Bahkan media tersebut telah menjadi nyawa kedua kehidupan umat manusia. Tinggal HP mentang tajak banda, ke rumah ni pihak tak balik. Begitu HP itu menyatu dengan kita. Kenapa agama tidak semenyatu itu dengan kita? Tinggal penglangkih hanaruh sedekah telah. Di menyuhan haruh tak cakap raga pun telah. Ini yang diajarkan puasa secara substansial kepada kita semua. Maka dalam menyongsong Ramadan, persiapkan kemampuan kita mengendalikan diri supaya kita bisa mengendalikan kebaikan dan mengorganisir umat ini menuju ke arah yang lebih bagus. Ini kata kunci kedua. Yang ketiga, bila imannya mantap dan aktivitas mengendalikan dirinya bagus, baru kita keluar sebagai profil tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu gelar yang kita peroleh langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil perkuliahan di Universitas Ramadan yang rektornya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan kemampuan mengendalikan dirilah yang dapat membawa kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas puasa kita di tahun ini lebih bagus dari puasa-puasa yang sudah kita lalui. Masa silam tidak bisa kita perbaiki. Puasa yang akan kita jelang akan bisa untuk kita reformasi supaya menjadi bermutu, berkualitas dan mempengaruhi perilaku kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Thank you.